kami di tempat ini. Dan kami akan beroleh berkat yang berasal dari Tuhan. Berfirmanlah, sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Hanya satu ayat, kita akan baca bersama-sama. Setelah itu saya akan membacakannya sekali lagi. Sudah dapat semua? Mari kita fokus dengan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita di tempat ini. Kita mulai 1 Korintus 1 ayat 18. Sama-sama. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya akan ulang. Coba diperhatikan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Hari ini kita berada persis di bawah kaki salib kasih di Tarutung, dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya karena ini pertama kali saya mau menyampaikan atau memberitakan kebenaran firman di tempat ini. Dan ini juga merupakan kehormatan bagi kita dari Allah kalau kita ada saat ini untuk berkumpul dan menyatakan sebuah persetujuan bahwa salib memang adalah kekuatan Allah. Saya akan memberitahukan sebuah rahasia supaya kita semua datang ke tempat ini tidak dalam kondisi pemahaman yang kosong. Kenapa kita datang ke salib kasih? Bisa jadi sudah ada yang 2-3 kali ke tempat ini, tetapi tidak menemukan apa-apa, tetapi tidak menerima apa-apa. Itu oleh karena tidak mengetahui rahasia di balik salib yang dibuat di Tarutung ini. Saya mau kasih tahu melalui ayat ini, mari kita simak supaya tidak menjadi hambar keberadaan kita di tempat ini. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Allah menjelaskan kepada kita bahwa salib Kristus yang ditulis di sini sebagai salib kasih merupakan pemberitaan yang menjadi kebodohan bagi orang dunia yang tidak mengenal Yesus. Saya mau kasih tahu, ketika salib ini dibangun, ini merupakan sebuah pemberitaan. Apa itu yang dimaksud dengan pemberitaan? Pemberitahuan. Apa itu pemberitahuan? Sesuatu yang harus diketahui oleh manusia. Yang jadi persoalan, kita tidak pernah mau tahu bahwa sebenarnya salib ini didirikan bukan tidak ada artinya, tetapi merupakan sebuah pemberitaan yang adalah kebodohan bagi orang-orang di luar iman percaya Kristus. Saya mau kasih tahu. Di sini dikatakan bahwa kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi kalau kita tidak pernah mendengar pemberitaan tentang salib ini yang merupakan kebenaran dari Allah, jangan kita adalah orang-orang yang siap dibinasakan. Tetapi apabila kita menerima pemahaman pemberitaan tentang salib ini adalah sebuah kekuatan Allah, maka kita akan beroleh kekuatan Allah. Sudah paham maksudnya? Belum apa? Sudah paham? Sekali lagi. Salib kasih yang dibangun di Tarutung ini adalah sebuah pemberitaan yang diperintahkan Allah kepada kita untuk disampaikan kepada manusia. Ingat ini, sudah dapat ya, bahwa ini adalah simbol pemberitaan Allah. Simbol pemberitaan Allah. Jadi bukan ini tujuannya untuk megah-megahan, bukan. Untuk pamer, bukan. Tetapi ini ada dasarnya.
bahwa salib ini didirikan tujuannya sebagai sebuah pemberitaan kekuatan Allah. Sudah dapat ya? Bahwa di salib ini ada sebuah kekuatan, ada sebuah kekuatan, katakan kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Katakan kekuatan. Kekuatan Allah. Sudah dapat ya? Saya mau saudara-saudara saya sama seperti saya, memiliki pengetahuan yang sama, supaya kita beroleh sesuatu. Jadi tidak kita ke sini duduk lalu foto-foto, tetapi kita mau ambil sebuah kekuatan A. Ingat ya, di sini dikatakan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus yang telah tersalib, salib ini merupakan sebuah kekuatan Allah. Ada yang ngerti nggak kekuatan Allah ini apa? Nggak ada ya? Saya mau kasih tahu. Awal mula salib ini adalah 2 palang balok kayu yang tersilat. 2 palang balok kayu yang tersilat. Salib dipakai untuk menyiksa, untuk menghukum orang-orang yang melanggar peraturan di zaman purbakala. Di zaman Romawi, orang-orang yang menentang kerajaan akan dihukum di kayu salib. Sehingga salib merupakan sebuah kutuk. Ingat ini, kutuk. Lambang penyiksaan, lambang penghukuman oleh karena sebuah pelanggaran. Ini arti salib. Lalu kenapa kita harus memahami tentang salib Yesus? Yesus disalib bukan karena dia melanggar perintah Tuhan. Yesus disalib bukan dia melakukan kejahatan. Yesus disalib bukan dia melakukan dosa. Yesus disalib juga bukan karena dia adalah manusia terkutuk. Tetapi Yesus disalib, ingat ini, menggantikan kita satu persatu di sini. Menggantikan Kita. Menggantikan siapa? Kita. Yang Berdosa. yang melakukan yang melakukan yang melakukan Ingat ini, bahwa Yesus disalib untuk menggantikan kita dari Penghukuman. Percaya nggak? Saya. Amin. Amin. Yesus disalib menggantikan kita terhadap kutuk-kutuk dosa. Kutuk-kutuk yang diwariskan oleh opung-opung kita. Kutuk-kutuk yang telah kita buat sendiri. Kutuk-kutuk yang dilakukan orang terhadap kita. Jadi kalau ada di sini di antara kita yang mengalami kehidupannya stuck oleh karena kenapa sih hidup gua begini terus? Kok saya gagal melulu? Kok saya lakukan ini selalu gagal? Kok saya tidak pernah berhasil? Kok hidup saya nggak bahagia? Kok saya belum dapat jodoh? Kok saya? Itu artinya kita memiliki sebuah hari ini adalah sebuah pemberitaan sukacita. Kita ada di bawah kaki salib. Datang kepada kaki kayu salibnya. Katakan kepada dia, saya percaya bahwa engkau telah menebus saya dari segala dosa, mengangkat saya dari hukuman dosa, melepaskan saya dari kutuk-kutuk dosa. Maka semuanya itu akan didengar Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Akhir dari firman ini, jangan pernah lagi berpikir bahwa salib Yesus tidak memiliki kekuatan. Ingat ya, iblis, setan-setan, roh-roh jahat, semua takut terhadap salib Tuhan Yesus. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa salib Yesus merupakan kekuatan Allah. Jaminan kita berada di bumi ini adalah salib Yesus. Jaminan kita untuk melanjutkan kehidupan setelah kematian adalah salib Yesus. Ingat ini, ingat yang saya katakan ini. Jadi jangan pernah memandang rendah akan salib Yesus. Sebab hanya ada 2 yang saya baca dalam Alkitab yang merupakan kekuatan Allah. Yang pertama adalah Injil. Lalu yang kedua adalah, ingat ini ya,
Yang pertama adalah Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Lalu di sini kita temukan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Ingat ya? Makanya saya kalungkan salib. Bagi orang yang akan binasa, dia akan melihat yang lucu-lucu di sini. Padahal sebenarnya mereka tahu. Paham ya? Kalau pernah dengar cerita, itu di salib ada yang gini-gini. Paham maksudnya ya? Mereka tidak bisa lihat kekuatan Allah. Tapi kalau mereka bilang nggak ada apa-apanya itu salib, berarti nggak ada kekuatan. Tapi kalau sempat mereka menipu, memanipulasi tentang isi salib itu artinya ada apa? Jadi banggalah kita memakai salib ya. Bangga kita memiliki salib Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu, ya Bapa di sorga, untuk pemberitaan salib bagi kami di tempat ini. Sungguh, kami senang mendengarnya. Dan kami merasa rugi karena selama ini kami tidak pernah mengetahui tentang kebenaran salib di dalam hidup kami. Namun hari ini Roh-Mu telah menjelaskan kepada kami bahwa salib Yesus Kristus adalah kekuatan Allah. Jika kami mengakui dan memakai salib Yesus di dalam hidup kami, maka kami memiliki kekuatan Allah. Dan salib Yesus telah menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Hari ini hamba mau berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau mencurahkan kasih-Mu melalui sebuah pernyataan bagi kami di tempat ini, yaitu sebuah pernyataan tentang kuasa salib Tuhan. Biarlah saat ini kami mengalami, jika kami berada di tempat ini, kami mengalami kuasa Tuhan, kami mengalami kekuatan-kekuatan Tuhan. Kami percaya, pulang dari tempat ini, kami telah memiliki kekuatan Allah. Oleh karena kami mengakui bahwa salib Yesus adalah kekuatan Allah. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.